cara menjaga padi saat fase generatif berbunga, hingga penyerbukan tips panen melimpah yang bikin senyum. Fase generatif atau fase pembungaan dan penyerbukan pada tanaman padi adalah momen paling krusial yang akan menentukan hasil panen Anda. Biasanya dimulai sekitar 65 hari setelah tanam. Fase ini membutuhkan perhatian ekstra. Salah langkah sedikit saja, hasil panen bisa turun drastis. Tapi jangan tegang dulu ya. Tenang, di sini kita bahasnya santai dan menghibur, bukan kayak ujian masuk perguruan tinggi. Apa yang terjadi di fase ini? Selama fase ini, bunga padi akan melakukan penyerbukan sendiri. Bunga padi punya organ jantan, serbuk sari, dan betina, putik, dalam satu bunga. Ketika sekam bunga terbuka, serbuk sari jatuh ke putik, dan terjadilah penyerbukan. Kalau dibayangin mirip kayak pas lagi jatuh cinta ya. Serbuk sari ke putik kayak jodoh yang akhirnya ketemu. Tapi, jangan baper dulu. Kita lagi ngomongin padi nih, bukan drama percintaan. Hindari kesalahan fatal. Banyak petani yang nggak sengaja merusak harapan panennya sendiri dengan menyemprotkan pestisida atau pupuk daun saat pembungaan. Itu tuh ibarat ngajak gebetan makan tapi lupa bawa dompet. Zong, penyemprotan di fase ini bisa menghanyutkan serbuk sari dan merusak organ bunga. Akibatnya, gabah kosong dan hasil panen anjlok. Lalu, apa yang harus dilakukan? Tenang, jangan panik dulu. Nih, ada tips jitu biar padi tetap aman sampai fase penyerbukan selesai. 1. Jangan semprot. Apapun selama pembungaan, hindari penyemprotan pestisida atau pupuk daun pada fase ini. Biarkan bunga padi menjalani proses penyerbukan secara alami tanpa gangguan. Ingat ya, biarkan padi fokus sama urusannya sendiri. Kayak kita yang nggak mau diganggu pas lagi makan mie instan tengah malam. 2. Pertahankan tingkat air yang cukup. Pastikan pengairan stabil untuk menunjang fotosintesis, transportasi nutrisi, dan aerasi tanah. Ingat, padi itu butuh air, bukan drama. Jadi, pastikan airnya cukup dan stabil. Nggak kebanyakan apalagi kekurangan. Gunakan pupuk yang tepat sebelum pembungaan. Sekitar 45 hingga 60 hari setelah tanam, aplikasikan pupuk yang kaya akan fosfor dan kalium seperti Saka SR. Pupuk ini kayak multivitamin buat padi. Kalau dikasih sebelum pembungaan, hasilnya bisa maksimal. 4. Waspadai hama dan penyakit. Setelah fase penyerbukan jangan lengah. Serangan hama seperti wereng dan penggerek batang bisa merusak bulir padi. Hama ini licik loh, datangnya tiba-tiba kayak mantan yang tiba-tiba chat tengah malam. Jadi, waspada ya. 5. Perkuat bulir padi dengan nutrisi tambahan. Setelah penyerbukan selesai, aplikasikan pupuk kalium dan silika. Nutrisi ini membantu memperkuat bulir padi sehingga mengurangi risiko rontok sebelum panen. Ini supaya bulir padinya kuat dan gak gampang rontok kayak kamu yang harus kuat ngadepin kenyataan. Tips tambahan yang jarang diketahui. Lakukan pengamatan rutin saat fase pembungaan. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk mengecek kondisi bunga padi. Ciptakan suasana tenang di sekitar sawah. Gangguan suara keras bisa mengganggu proses penyerbukan yang sensitif. Jadi jangan nyalain musik dangdut keras-keras pas fase ini, ya. Nanti padinya joget-joget, nggak fokus penyerbukan. Jika menggunakan metode tanam jajar legowo, pastikan jarak tanam tidak terlalu rapat agar sirkulasi udara lebih baik. Kesimpulan, jaga fase kritis raih panen melimpah. Fase pembungaan dan penyerbukan pada padi adalah kunci emas untuk panen berkualitas tinggi.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda bisa memaksimalkan potensi panen dan mengurangi risiko gagal panen. Jadi, jangan sampai salah langkah. Terapkan tips-tips ini dan lihat sendiri hasilnya di musim panen nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hamba Allah Bertani. Dan berkisah untuk informasi pertanian yang lebih menarik dan edukatif.